Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini tag video kedua nih. Semalam udah panjang lebar bikin video, pas mau upload baru nyadar audionya kagak kerekam gara-gara headsetnya dicopot, jadi audionya nggak kedetek. Sekarang udah jam 9 lebih 30 lebih 40 teman-teman ya. Kita mau bahas ada yang menarik kemarin. Jadi selama ini saya ngamatin, berusaha untuk menggali DYOR gitu ya, do your own research di saham matahari. Di bulan September dulu pernah kita bahas tentang equity negatif dan hutangnya ya, sentimen negatif di Q2 yang membuat matahari ini turun ya. Turunnya nggak kira-kira sejak pertama kali saya beli untuk dividen, ngejar dividen di awal tahun ini, year to date. Jadi ketika pembagian dividen Q1 nih Maret atau April ya, ini masih di 5 ribuan kalau nggak salah, malah di atas 4 ribu ya. Nah sekarang 2370, turun hampir setengahnya teman-teman nih. What's up? Ada apa? Ini yang menarik buat saya untuk belajar tentang si matahari ini. Dari beberapa info di stream gitu ya, ini juga banyak temen yang yang sangat melegakan gitu, karena mereka bilang Q3 nih bakal positif equity-nya, nggak minus lagi gitu ya. Nah, bener apa enggak, itu yang bakal kita lihat nih. Jadi tema bahasan matahari yang kedua di Oktober ini karena kebenaran nih nyungsep ke 2300 nih, apa peluang buat nambah peluru atau gimana ya, atau bakal lebih nyungsep lagi. Tapi feeling saya sih menjelang report Q3 ini, posisi equity matahari yang sebelumnya minus di Q2 gitu ya, di Juni ya, yang menyebabkan banyak fear buat retail yang memegang matahari sampai terdiskon hampir 50% ya. Ini apakah ini peluang atau bagaimana? Nah, kita coba bahas ya dengan flashback kembali di posisi Juni nih teman-teman ya. Di posisi Juni biasanya yang jadi permasalahan fear ataupun sentimen negatif terkait matahari itu adalah yang pertama dari sisi cashnya nih ya. Cashnya karena dia buyback bagi dividen, jadi cashnya nih mentok aja segini ya. Kemudian dari sisi utang yang gede nih, matahari gede hutangnya, sehingga debt equity ratio-nya jadi kagak normal, kagak wajar gitu ya. Yang ketiga ada terkait equity-nya minus, ini menjadi price book value-nya aneh gitu ya. Itu yang menyebabkan tiga faktor itu ya, cash-nya ditanya, cash flow-nya tanda tanya karena ada bagi dividen dan buyback, kemudian hutangnya gede, equity minus. Ketiga ini dicampur-campur jadi bom atom, sehingga ini nyungsep ya, hampir turun 50%-an dari awal tahun sampai di Oktober. Nah, ini pertaruhan nih untuk sampai Desember, apakah dia bakal nyungsep terus atau bisa balik lagi ke angka tadi ya. Mudah-mudahan sih balik ya ke 5 ribuan atau di atas 4 ribu nih. Ini akan kita bahas ya mengenai penerawangan saya tentang apa yang akan terjadi kalau report Q3-nya itu nongol, dengan melihat satu aspek, yaitu dari sini teman-temannya, ada di ada aset kalau nggak salah, atau di investasi matahari di Bank Nobu, itu yang membuat salah satu item yang membuat equity minus 160 miliar. Oke, sebelumnya seperti biasa, ini adalah
Mana ya? Ini dia deh. Do your own research. Nah, ini sebenarnya di sini sih ya, harusnya ini yang di temanya di sini. Nah, ini dia ya. Do your own sini. Oke. Oke ya. Jadi temanya adalah biasanya nih Q3 itu kalau saya lihat di tahun 2022 itu nongolnya di tanggal 20-an ya, 20 mungkin di atas 24 atau 25, kemungkinan minggu depan. Kalau enggak minggu depan ya akhir bulan. Artinya bakal ada nih waktu. Nah, antara sini nih mungkin ya, minggu depan atau di sini laporan Q3 nongol. Jadi kalau posisi matahari di sini masih di rendah ya, kemudian di sini udah ada bocoran Q3-nya itu equity-nya minus atau enggak. Nah, ini yang bakal menarik di minggu depan, apakah si matahari ini bakal di 2300-an atau bakal balik lagi ke 2500 atau bahkan 3000 nih ya. Kalau dalam 2 hari ini info-info yang terkait Q3 nih masih sebagian orang yang tahu, sebagian orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi 2003. Nah, sekarang kita mau mencoba memprediksi Q3-nya matahari ini bakal seperti apa dengan hanya fokus ke satu item, yaitu ini dia. Kita hanya fokus kepada fakta bahwa harga saham Bank Nobu di September ini naik ke 770 ya, ke 770, dimana sebelumnya saham Bank Nobu di Juni ini 472, lebih rendah dibandingkan cost ketika si matahari ini beli sahamnya Bank Nobu. Itu yang menyebabkan posisi di Q2 2003 investasinya minus ya. Investasinya minus hampir 200 miliar sendiri. Tetapi ketika di akhir September harga pasar Bank Nobu itu naik ke 770, ini jadi game changing gitu ya. Ini kayaknya permainan berubah ini. Nah, buat teman-teman yang ngerti sedikit tentang kalkulasi basic accounting nih udah bisa ambil posisi dengan fenomena Bank Nobu ada naik ke 770 ya. Ini akan kita ekspor teman-teman ya. Ini naik dulu nih ya. Sebentar ya. Matahari. Nah, ini sejarahnya berarti di sini. Nah. Oke. Jadi balik lagi, bagaimana nasib LPPF menjelang report Q3 nanti dengan adanya fakta bahwa saham Bank Nobu naik ke 770. Naiknya tadinya rugi menjadi untung di atas harga beli dia. Harga beli dia itu costnya di 755 teman-teman ya. Nah, itu kalau yang ngerti tentang metode pencatatan investasi, dampaknya ke aset gimana, ke equity gimana, ke rugi laba gimana, ini menarik untuk kita ekspor. Oke, jadi intisarinya dari bahasan yang tentang LPPF menjelang Q3 ada di slide ini teman-teman ya, yaitu posisi di Juni akan berbalik nih, yang tadinya minus 56 menjadi di sisi rugi labanya ada unrealized gain sebesar 216 miliar. Kemudian di sisi cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan di pos ekuitas yang tadinya minus 206. Nah, 206 ini punya kontribusi ke sini nih yang bikin minus 160. Ya, kalau 206-nya berubah jadi gain, berarti ini ada tambahan positif 200 miliaran gitu ya. Sehingga nanti berubah nih yang tercatat di September, cadangan perubahan nilai ekuitas di nilai wajar aset keuangan di sisi ekuitas akan sekitar 10,9 miliar.
kira-kira sih penerawangan saya dalam melakukan DYOR-nya seperti itu teman-teman. Dari mana ini kisahnya? Kita mulai ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk matahari ini kayaknya kita harus agak sedikit spesial mencermati pergerakan saham Nobu di setiap reporting periodnya, karena naik turunnya Bank Nobu ini akan mempengaruhi ke sisi ekuitasnya dan juga rugi labanya gitu ya. Jadi nggak cukup ngelihat kinerja laporan keuangan penjualan gerai mataharinya aja ternyata, tetapi harus ngelihat ini juga nih, investasi saham di Bank Nobu. Kebetulan di September ini posisinya istimewa nih, dia naik 770, yang sebelumnya di Juni harga saham Bank Nobu itu 472, dimana itu kalau dibanding dengan harga beli transaksi di 2022 nih ya, Matahari beli Nobu 755, berarti di Juni itu lebih rendah dari 755, kemudian di September 770 lebih tinggi. Di Juni dia loss, unrealized loss dalam investasi Bank Nobu, di September menjadi unrealized gain. Itu yang bakal jadi game changingnya gitu ya. Itu yang membuat sebagian orang sangat optimis kalau di Q3 kondisi equity-nya udah tidak minus lagi. Nah, ini yang menarik untuk dilakukan DYOR-nya ya, do your own research. Bener nggak nih ya, kalau kita udah kalkulasi ulang dan itu ternyata bener equity di Q3 bakal positif, kira-kira bakal tertarik nggak untuk ngoleksi di harga yang sekarang justru lagi diturunin gitu ya. Atau jangan-jangan memang itu diturunin biar retail dipaksa lepas, biar bandar dapat barang banyak kali ya. Itu ya yang menarik untuk dibahas. Oke, jadi awalannya ini adalah yang harus kita patokannya gitu ya, bahwa harus kita ingat naik turunnya si saham Bank Nobu di tiap kuartal reporting LPPF harus di-compare ke angka akuisisi sahamnya, yaitu di 755 ini ya, sebanyak 72 lembar, atau investasi initial cost-nya di 549 miliar. Ini yang akan mempengaruhi perjalanan roller coaster-nya saham Matahari dari sisi item investasi di Bank Nobu. Oke. Nah, jadi dampak saham naik ke 770 ini seperti apa? Nah, di September lalu kita pernah explore bahwa sentimen negatif di Matahari ini ya, yang membuat turun di September aja ini di 2600 nih, ketika equity-nya minus. Awal ada berita equity minus gitu ya, sampai otoritas bursa memberi notasi, banyak banget notasinya, tetapi setelah ada penjelasan dari pihak manajemen ya, tinggal satu nih, yaitu notasi E. Dan ini di September nih saya yakin ini bakal hilang, karena posisinya jumlah defisiensi modalnya udah plus. Nah, kalau notasi hilang ini yang akan menarik ya, permainan akan berubah menjadi apa. Oke, jadi di Q2 saham Matahari equity-nya minus. Apakah saatnya serok sampai pol ya, karena pasar lagi ditakut-takutin gitu. Kalau ditakut-takutin artinya jatuh, kalau jatuh katanya menangkap pisau jatuh atau apa ya, justru strateginya begitu. Nah, alasannya juga harus ada. Itulah pentingnya kita agak sedikit mengeksplor, menerawang dampak dari si Bank Nobu ya, naik ke 770 itu kira-kira bakal kayak apa ke struktur modalnya, yaitu di sisi ekuitas gitu ya. Next, nah ini dia. Ini oret-oretan saya teman-teman ya, oret-oretan saya untuk belajar mencermati ini
dari informasi-informasi teman-teman yang diskusi di Stockbit yang menginfokan bahwa Q3 ini akan positif. Nah, kira-kira positifnya nih dari mana gitu. Dari sini nanti kalau teman-teman yang ngerti basic accounting pasti udah paham kenapa positifnya dari mana gitu ya. Kita akan jelaskan, kita akan jabarkan, kita akan belajar dari format ini ya untuk mencermati kisah Bank Nobu di matahari ini. Tiap kuartal pasti ini bakal ya, akan jadi harus disorot ya, apakah harga saham Bank Nobu ini stabil, naik, turun atau gimana. Kalau naik oke, untung, tapi kalau minus, nah itu yang harus kita waspadai ya. Kalau lagi minus yang segede apa, itu jangan sampai bikin equity minus. Atau gitu ya, atau bisa juga ini diminuskan gitu ya, karena kan matahari mau buyback ceritanya ya. Bisa aja nih diturunin biar harga pasarnya turun, jadi matahari bisa buyback ketika dia nanti ending di akhir tahun nih, matahari Nobu dinaikin lagi. Nah, bisa nggak gitu ya? Bisa aja ya kalau banyak duit. Itu juga menjadi salah satu catatan untuk mencermati kiprah naik turunnya si matahari gitu ya. Bisa juga seperti itu sih, siapa yang ini ya. Selama ada duit ini dinaikin ya, nanti ketika setelah akhir bulan dijual lagi gitu ya, digoreng-goreng dulu di Bank Nobu. Jadi penggorengan harga di Bank Nobu itu akan mempengaruhi kepada sahamnya matahari juga ternyata ya. Itu yang menjadi catatan saya sih gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini teman-teman ya, dari sini itu untuk menjelaskan kisah ini awal muasal dari 4 November 2020 Matahari dan PT Inti Anugrah Pratama menandatangani perjanjian jual beli Bank Nasional Nobu, harganya di 755 sebanyak 728 juta saham, totalnya 549 miliar ya. Balik lagi ke sini. Jadi kita agak flashback ke reporting 2020 ya. Di Desember 2020 harga saham si Bank Nobu nih naik nih 825, sehingga di sisi aset ya investasinya naik 600,6 miliar. Di pos ekuitas tercatat sebesar 50, di rugi labanya juga 50. Nah, ini yang akan kita ekspor dari 2001, 2002 sampai nanti 2003 ya, dengan menggunakan 770 ini dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat di 2021 harga pasar si Bank Nobu 710, di 2002 550. Nah, yang masalah tuh di sini nih, di Juni ini nih yang bikin pergerakan dari tahun-tahun sebelumnya makin hancur gitu ya. Karena Bank Nobu harganya lagi di button banget 472. Dengan harga 472 ini maka ya ada perbedaan nilai cost inisial pembelian investasi dengan harga pasar. Harga pasarnya adalah 472 dikali total lembar saham, yaitu 728 juta lembar. Dapatlah segini. Selisih antara nilai pasar dengan harga perolehan, itulah yang disebut sebagai cadangan dari perubahan nilai equity. Ini yang akan masuk ke pos ekuitas di neraca. Nah, nanti dari Juni ke September, ketika di September nih 28 September saham Bank Nobu naik 77, ini keadaannya berbalik teman-teman ya. Nilai pasarnya menjadi 560 ya, sehingga selisih nilai pasar dengan initial cost dengan harga historical ketika tahun 2020 matahari beli ada selisih, yaitu sebesar 10,9. 10,9 inilah yang nanti akan tercatat di pos ekuitas pada cadangan perubahan
nilai wajar aset keuangan. Nah, yang udah minus ya, yang sebelumnya di Juni itu dicatat minus, ini akan di reverse, di add back gitu ya, sehingga nanti ada tambahan positif sebesar 206 dibalik gitu ya, agar hasil akhir yang nongol di sisi porsi ekuitas menjadi 10,9. Nah, ini yang bisa berpotensi menyebabkan yang tadinya minus 160 ketambahan 206 dari sisi Bank Nobu aja langsung bisa udah nggak minus 106 lagi dong gitu ya, udah plus. Minus 106 ditambah reversan dari posisi Juni ke Juli aja, ini udah ketahuan bahwa Q3 itu kemungkinan besar bakal positif berdasarkan DYOR yang kita lakukan. Nah, cuma problemnya adalah jika Desember nanti balik lagi nih harganya ke minus lagi, ya ini juga bakal balik lagi minusnya. Itu yang menjadi catatan saya, bahwa untuk nabung saham di Matahari kita juga ternyata harus melototin naik turunnya harga wajar, harga pasar dari si Bank Nobu. Nah, karena ini naik 770, berarti nanti di rugi laba juga akan ada kenaikan, yaitu sebesar, akan tercatat unrealized gain-nya ya sebesar 216 dari 10,9 ditambah ini ya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini dengan adanya kenaikan di other income 200 miliar, ini bakal berdampak lumayan juga ke basic perhitungan dividend payout ratio-nya kali ya. Mungkin ke situ ya, bakal lebih gede lagi gitu. Kalau ini bisa dipertahankan sampai Desember, berarti porsi dividen juga bakal lebih gede dari kontribusi kenaikan others income-nya si Nobu itu. Ini beberapa poin yang menarik untuk dicermati dampak dari naik turunnya harga Nobu. Alhamdulillah saham Bank Nobunya naik dibandingkan ketika akuisisi beli pertama di 755. Nah, kira-kira udah mulai kegambar nggak nih ya teman-teman, di Q3 ini bakal cerah atau madesu nih si LPPF ini ya. Oke, next. Jadi ini khusus untuk mencermati pos investasi saham di Bank Nobu untuk per September ya. Jadi kita tarik nih 770, kalau kita pakai untuk figur di Juni, kira-kira nih equity-nya bakal kayak apa? Apakah masih minus 160 atau jadi positif? Positifnya jadi berapa kan itu ya. Nah, untuk LPPF sendiri, selain item di neraca investasi Bank Nobu, juga ada isu yang harus kita cermati gitu ya, yaitu tentang kebiasaan buyback. Ini yang mempengaruhi cash, mempengaruhi equity. Kemudian juga dari sisi neraca di hutang itu ada efek PSAK 73 ya. Kenapa? Karena buat orang yang cuma ngelihat, oh ini utangnya gede, tapi dia nggak ngerti utang itu dari mana ya, sehingga debt equity ratio Matahari ini gede banget. Nah, itu pasti nggak akan tertarik untuk membeli Matahari. Tapi kalau kita paham bahwa hutang yang gede ini adalah hanya accounting matter dari efek PSAK 73 ya, yang metode mencatat hutang sewa gitu ya, sewa guna dari gerai yang dia pakai. Nah, nanti bakal tahu nih, ini hutangnya beneran hutang segede gaban gini atau cuma masalah accounting matters doang gitu ya. Yang kedua adalah buyback, udah deh. Yang ketiga nih, meskipun dia ada sentimen negatif, tapi faktanya adalah penjualan Matahari ini masih di atas 7 triliun di semester 1. Berarti untuk sampai full year ini bisa di atas 10 triliun teman-teman ya. Nyari omset 10 triliun di zaman kayak sekarang kan bukan perusahaan abal-abal kan. Intinya seperti itu sih ya. Jadi dengan membanding-bandingkan beberapa isu yang terkait Matahari, nanti kita bisa makin lengkap
untuk melihat apakah matahari ini layak kita koleksi atau enggak. Yang jelas dari berbagai sentimen negatif ada satu fakta bahwa tetap matahari ini tercatat sebagai salah satu emiten yang membagikan dividen yang gede. Saking gedenya equity-nya sampai negatif. Mungkin itu aja sih isunya. Nah, ini flashback lagi kinerja matahari di Juni Q2 2023 ya. Untuk tema kita belajar literasi keuangan. Di sini ada beberapa yang perlu kita soroti selain dari investasi di Bank Nobu, yaitu di lease liabilities, hutang sewa gunanya ya, yang 2, sekian triliun. Kemudian dari sisi equity, kalau untuk ini udah jelas, ini cuma masalah pencatatan. Dan untuk equity sebetulnya manajemen pun udah menjamin bahwa ini bakal positif lagi di akhir tahun. Tapi ya mudah-mudahan di Q3 ini udah positif, nah gitu ya. Nah, jadi kenapa tadi sampai turun banyak dari 5.000-an sampai di 2.300? Ya inilah efek dari sentimen negatif yang mewarnai perjalanan matahari di 2023 ini sampai di bulan Oktober. Oke, jadi ini 2 poin kalau kita eksplor di laporan keuangan ya. Di sisi neraca ada terkait aset hak guna sebesar 2,3, berarti nanti sisi hutang hak gunanya juga ada angka 2 miliaran juga nih. Ini yang harus dieksplorasi. Kemudian dari sisi investasi pada instrumen ekuitas nih, yang di Juni tercatat 343.6 miliar, karena ini kan turun ke 472 ya. Di Juni ini harga saham Bank Nobu itu mencapai titik terendah nih. Di Desember masih 500-an teman-teman ya. Data kita nih. Di Desember masih 550, tapi di Juni ini 472. Ini yang menyebabkan makin turun nih investasi saham di Bank Nobu. Nanti di September yang 343 ini akan meroket, akan naik menjadi 560,5 miliar. Kira-kira peneremangan saya untuk sisi asetnya seperti itu ya. Jadi investment di Bank Nobunya bakal naik dari 343 ke 500-an, naik 200 miliar sendiri. Oke, balik lagi, inti semua cerita ini sebetulnya ada di sini. Kita harus rajin membaca laporan keuangan gitu ya, biar duit kita nggak hilang. Nah, kalau kayak sekarang kan nih dari 2.600 di Agustus jadi 2.300, kita pasti panik gitu ya. Kita bisa ngelepas, padahal ini barang bentar lagi bakal recovery gitu, dengan posisi sentimen-sentimen yang mulai terjawab gitu ya. Equity minus mulai terjawab, hutang gede juga terjawab, kemudian serangan online shop juga mungkin itu belum terjawab ya, karena omni channelnya si matahari ini belum kelihatan. Tapi investasi di Bank Nobu ini salah satu strateginya matahari untuk mensinergikan penjualan online dan offline di strategi omni channel dia. Kenapa? Karena orang yang punya akun di sini bisa beli via pay letternya akun Bank Nobu. Kira-kira begitu ya, kenapa dia beli Bank Nobu itu ada. Dia mau bentuk ekosistem sendiri terkait pendanaan dan lain sebagainya. Ada jurus strategik lah gitu ya dari pihak manajemen menggandeng lembaga perbankan di sini gitu ya. Oke, dalam melihat pergerakan saham ini ya, kita bisa punya pilihan mau jadi spekulator atau jadi investor. Kalau jadi investor mau nggak mau kayak gini teman-teman ya, mengeksplor satu persatu laporan keuangan memang agak belibet gitu ya, agak panjang dan perlu meres otak gitu. Tapi ada kepuasan sendiri, kita bakal kokoh, nggak goyah gitu walaupun ini turun ya.
walaupun turun malah kita melihat ini sebagai satu peluang untuk nambah volume dari lembar saham yang kita miliki, karena kita yakin nih setelah kita ulik ternyata fear dan sentimen negatif itu pada suatu titik akan terjawab. Nah, itu pentingnya kita milih mentor saham di jalan yang lurus katanya ya. Oke, ini adalah kinerja Q2 ya. Q2 semester 1 2023 ya. Gross sales-nya masih di 7 triliunan ini ya. EBITDA-nya di 1 triliun ya. Earning before interest, depresiasi dan apalah amortisasi masih di atas 1 triliun. Kemudian EBITDA margin masih di atas 2 digit. Nah, biasanya sih orang ngelihat kinerja keuangan itu dari sisi EBITDA marginnya gitu ya. Jadi kalau suatu usaha masih menghasilkan adanya penjualan, EBITDA-nya masih tumbuh, margin EBITDA-nya gede, nah itu yang dianggap sebagai bisnis yang punya prospek. Bukan dilihat dari equity-nya minus atau enggak. Kalau equity minus itu cuma ya temporary doang. Tapi kalau udah ngelihat nge-ekspor sisi rugi labanya, EBITDA-nya, marginnya segala macam, nanti bisa menjawab kekhawatiran itu. Ini apa nih? Nah, ini dia teman-teman. Ada satu quote di stream Stockbit dari komentar-komentar rakyat Stockbit di warkop, warung kopinya LPPF. Jadi fakta ini yang nggak bisa terbantahkan gitu ya, dari equity negatif segala macam, itu hutang gede. Ini adalah fakta bahwa saham Matahari itu termasuk saham yang rajin bagi dividen dan lumayan dividen yield-nya cukup besar gitu. Ini yang membuat saya agak sedikit tertarik apakah si LPPF ini layak dimasukkan sebagai target tabung saham, karena dividen yield-nya lumayan tinggi ya. Di 2300 pakai dividen yang 500-an berarti yield-nya makin tinggi dong gitu ya. Makin dia turun, dividen yield akan dianggap makin tinggi. Nah, ini di Juni isu yang sudah disampaikan di depan ya. Kenapa equity-nya minus? Ya salah satu kontribusinya karena harga saham Bank Nobu itu anjlok sampai 470-an ya. Salah satu yang bikin equity itu menjadi makin minus. Nah, ini nih, ini saya baru ngeh gitu ya, bahwa pentingnya kita rajin baca komentar-komentar. Kadang di sini ada serpihan informasi yang sangat bermanfaat teman-teman ya. Memahami LPPF di stream Stockbit ya, di forum-forum diskusi memang kadang ada yang sangat jeli ya, ngasih uraian, ngasih prediksi karena mungkin mereka punya ilmunya, punya basic pemahaman ngebaca laporan keuangan. Nah, mana nih? Mana dulu ya? Nah, ini dia. Ini yang paling menarik sih ini ya, dari Dinkanesha, bahwa dia infokan ya, ekuitas LPPF ini di 2012 ini juga pernah minus gitu. Ini saya baru tahu ya. Jadi kalau di 2023 ini minus lagi, berarti itu adalah nature bisnisnya si Matahari itu ya bisa jadi seperti itu gitu ya. Manajemennya ada satu momen yang membuat kebijakan dari manajemen membuat equity negatif. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, informasi-informasi seperti ini, sehingga kita jadi tenang gitu. Oh, Q2 minus, oh dulu juga pernah, ternyata nanti positif lagi kok. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga info nih. Nah, karena Matahari ini rajin buyback saham, rajin bagi dividen, maka sisi equity-nya pasti bakal ya nggak naik-naik gitu ya. Tapi kata yang komen nih, ya bolehlah dikit tapi jangan minus-minus amat, kagak elok gitu ya. Dipertahankan di level 100 miliar itu udah oke. Kalau equity-nya 100 miliar, revenue-nya 1 triliun, berarti kan return on equity 10.000%. Nah, ini kalau yang beli saham cuma berdasarkan rasio keuangan kan, wah, langsung heboh ya.
Nah, ini yang menarik, ini lebih detail ya dari Caredox. Masalah equity LPPF yang minus sepertinya di ketiga bakal positif. Kenapa? Ya ini bener nih. Karena di Q2 equity-nya minus 106, ada satu komponen yaitu investasi di Bank Nobu. Nah, dari info ini saya jadi tergerak untuk mendetailkan bener nggak nih gitu ya. Investasi di Bank Nobu itu yang membuat minus 160 kayak gitu. Ketika di Juni ini bikin minus 206. Nah, nanti di Q3 ya, di Q3 naik menjadi 770-an. Nah, ini bakal di add back balik ya. Sehingga ini jadi positif, di add back balik ke minus 160. Nah, ini yang membuat sebagian teman-teman percaya di Q3 itu equity dari Matahari bakal positif gitu ya. Nah, apalagi yang ngerti ngebaca tentang ini nih, laporan perubahan modal ya, yang tadinya minus dari mana ya, dari sini nih. Ini ada satu kolom namanya cadangan perubahan nilai aset keuangan. Jadi naik turunnya saham Bank Nobu teman-teman ini akan terakomodir di kolom ini ya. Nah, ini per posisi Juni masih minus 56 karena saham si Bank Nobu itu masih di 470 ya. Nah, yang ini nih, karena dia turun di 476, maka yang 50 ini yang tercermin di perubahan ekuitas. Nanti ketika dia pakai angka 77, maka yang minus ini akan hilang diganti oleh 206 ya. Jadi di 206, nah yang 500 ini diganti positif 206 ya, langsung yang tadinya minus ketambahan 200 miliar sendiri bakal ada positif sekitar 50-an lah ya, kalau cuma memasukkan item kenaikan saham Bank Nobu. Belum dari kinerja laba Q3-nya. Jadi mungkin di atas 100 miliar kali ya, atau lebih lah gitu ya, equity-nya bakal positif. Nah, itu yang bisa kita explore ya. Kenapa kita yakin equity LPPF di Q3 ini bakal positif, yaitu karena di kolom ini bakal terjadi perubahan signifikan yang tadinya minus ya, minus 56 menjadi plus 200. Dari mana? Dari sini nih ya. Oke, dari tadinya kita menggunakan nilai pasar investasi saham 472 menjadi 770. Dampaknya ke rugi laba ada rebound ya, dari minus 56 menjadi 260 sebagai tambahan dari keuntungan unrealized gain dari investment in Nobu gitu ya. Oke, itu ini sampai sini ya. Next. Nah, kalau nggak dijembrengin gini nih saya agak susah memahami Matahari ini untuk kedepannya kayak apa ya gitu ya. Karena ini bakal kejadian nih nanti tiap saat dari Bank Nobu naik turun ini bakal ada dampaknya. Apakah equity-nya bakal positif atau negatif. Jadi saya harus bikin pattern dulu untuk menganalisa DYOR-nya nih ya. Nanti kalau udah ketahuan, wah ini tinggal ganti-ganti aja gitu teman-teman ya. Nah, ini juga masih sama, cuma ini lebih fokus ke sini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di laporan keuangan di sisi neraca, ini ada investasi pada instrumen ekuitas yang 343. Nah, 343 ini dari mana? 400 miliar, 400 juta dari mana? Ini dari sini teman-teman ya. Jadi ini adalah selisih atau nilai update gitu ya dari investasi di Bank Nobu berdasarkan harga fair value saham Bank Nobu pada saat reporting periodnya itu gitu ya. Jadi kalau di Desember 2022 harga si Bank Nobu itu di bursa 550 dikali 728 juta saham, totalnya kan sekian nih.
ya, fair value-nya segini, nilai wajarnya, dibandingkan dengan harga perolehan ketika beli dulu di 755 549. Nah, selisih inilah yang lari ke ekuitas, lari ke rugi laba. Yang 400 ya, total lembar saham dikali nilai sahamnya Bank Nobu saat itu, ini yang akan lari ke sisi aset tidak lancar di sini. Nah, di September berarti nanti ya, yang tadinya tercatat 343,6 miliar, 343 miliar akan naik jadi 560,5 miliar. Kenapa? Karena sahamnya 770 naik gitu ya. Nanti di ekuitas akan tercatat sebesar 10,9 gitu. Oke, ini adalah belajar DYOR biar kita beli sahamnya bener-bener ada dasarnya, nggak nebak-nebak buah manggis gitu. Oh, equity negatif, jual gitu ya. Jadinya terpengaruh orang jual gara-gara equity negatif dan sebagainya. Untuk mengurangi DYOR ini, mengurangi aspek spekulasi ya. Jadi kita memutuskan jual atau belinya ada dasarnya, biar nggak terjebak pada spekulasi alias judi gitu ya. Ini detailnya yang ini tadi teman-teman ya. Ini adalah historical ketika 2020 beli di 775, kemudian pada saat Desember sahamnya naik 825. Nah, inilah selisih yang menyebabkan adanya unrealized gain di sisi rugi laba. Kemudian di ekuitas juga sama gitu ya. Ini karena masih di awal gitu ya. Angka selisih ke ekuitas dan ke rugi labanya sama nih angkanya 50-50 ya. Investasi pada instrumen ekuitas ini paling tinggi ya harga Nobunya karena di 825 gitu. September 770 berarti lebih rendah dari 600,6 miliar. Nah, ini di sisi equity-nya ya. Di sisi equity yang berkontribusi ke positif atau negatifnya nilai equity Matahari dari investasi Bank Nobu di 2020 sebesar sebegini, 50,9 ya. Dari mana? Ya ini selisih 755 dengan harga si Bank Nobu ya. Inilah yang akan menentukan rugi labanya apakah naik atau turun, equity-nya positif atau negatif atas investasi Matahari di Bank Nobu gitu ya. Ini baru 2020 yang saya bikin nih, 2021, 2022, 2023 nya belum kelar, saya pindahin ke format ini. Jadi baru satu periode aja. Ini untuk sisi rugi labanya ya. Untuk sisi rugi laba nih teman-teman bisa lihat, nanti dibaca di note 8 biasanya ya. Nanti ada ini perubahan nilai wajar, investasi, ekuitas. Karena ini baru di tahun pertama masih sama ya 50 di sini nih. Nah, nanti yang 2021, 2022 ini saya belum pindahin teman-teman ya. Masih ada di sini. Ya, jadi detailnya ini teman-teman nih. Di 2021 kalau dibandingin ke ke laporan report keuangan ya. Nah, di sisi ekuitas atau di sisi aset ya, di sisi aset 516 teman-teman bisa lihat nanti 516 itu mana nih ya, kita ke atas dulu. Ini kalau nggak dijembrengin gini kita jadi nggak akan tahu. Biasanya ada di sisi 516 ini 601, ini 2000 nya geser kanan, masih biasanya di sisi penjelasannya nih ada nih.
datanya sebentar ya, di freeze ternyata. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di sisi penjelasan dari laporan keuangan ya. Nah, di sini biasanya kelihatan nih. Pada tahun 2000 harga yang dipakai berapa? 825. Kemudian keuntungan atau kerugian yang diakui berapa? Ini 2020 50,9 gitu ya. Nanti di 2021 berapa? Nah, ini. Pada 2001 harga nobunya di 710. Nah, karena dia turun ya, belinya kan 755. Berarti ada kerugian nih 83. Nah, ini yang besarnya kerugian. 83 ini nanti masuk di mana gitu ya. 83 itu masuk nanti biasanya ke rugi laba gitu. Bener nggak ya? Rugi laba. Ah, ini masuk ke rugi laba di 2022 harusnya 2021 dulu ya, 2021. Nah, ini 83 ya. Jadi di sisi rugi laba ada akun perubahan nilai wajar dari investasi sebesar minus 83 2001. Kemudian ini 2000 berapa? Ini 2002 di rugi labanya 116. Di 2000 Juni, ini Juni 56 ya. Juni di rugi labanya tercatat 56, minus 56. Minus 56 yang mana? Nah, ini udah kita recalculate. 56 di Juni yang masuk ke rugi laba. Ini dia teman-teman ya. Nah, ini naik sini, kita freeze lagi yang ini teman-teman. Nah, ini dia di Juni 56 yang ada di laporan keuangan tadi. Nanti ketika September menggunakan angka Nobu 770, maka di rugi laba akan tercatat sebesar 216 miliar. Nah, ini dia nih ya. Karena saham si Bank Nobu nya naik dari 472 di Juni ke September, maka akan ada kondisi yang berubah, yaitu nilai investasinya naik dari 343 menjadi 560. Kemudian cadangan yang lari ke ekuitas akan ada reversal minus 206 dibalik ya, sehingga nanti di ekuitas dia akan tercatat 216. Tercatat sebesar ini 10 ya, 10,9 miliar. Angka yang akan nongol di sisi equity-nya nih, di sininya teman-teman. Di sisi ekuitas nanti ada pos ini cadangan perubahan nilai wajar ini, itu akan nongol 10,9 per September ya. Nanti di rugi laba akan tercatat sebesar 200 miliar. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi nanti posisi equity minus yang di Q2 160 itu bakal jadi positif sebesar 56 karena ada faktor pembalikan yang tadinya rugi ya, dari 472 ke 770 sekitar 216 ini ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi equity LPPF jika Nobu naik, ini bukan jika ya, karena kalau jika kan berandai-andai ya, tapi kalau ini kan udah jadi fakta bahwa akibat ya, equity LPPF akibat Nobunya di September 23 naik menjadi 770 ya. Equity di Juni sekian, kemudian ada reversal dari periode Juni 200, kemudian ini updating ya, mengupdate selisih dari perolehan 755 ke 770 sebesar segini, maka total equity di Q3, oh ini asumsi ya,
di Juni kalau pakai harga Nobu 770, maka equity-nya yang tadinya minus 160 miliar menjadi 56 miliar gitu ya. Nah, nanti 56 miliar ini juga akan ketambahan dari porsi laba dari Q3-nya ya, dari Juli sampai September nih. Ini berapa nih? Berarti nanti bakal lebih banyak lagi porsi equity-nya gitu teman-teman ya. Jadi kalau katakanlah kuartal 1 200 miliar, kuartal 2 300 miliar ya, katakanlah di sini misalkan 210 miliar. Berarti posisinya ya, dari perubahan investasi si Nobu sekian ditambah ini ya, mungkin ya seginilah equity-nya gitu ya. Tinggal nanti kita ngitung proyeksi laba selama 3 bulan dari Juni ke September itu berapa, itulah yang akan lari ke post equity. Nah, ini yang menjadi jawaban ya, apakah benar di Q3 itu positif atau tidak. Ini masih belum saya update. Nah, nanti tujuannya ke sini teman-teman ya, biar untuk jadi investor kita bisa benar-benar punya landasan gitu ya, bahwa kita beli saham Mataharinya udah kita explore, dan mau naik mau turun kita istiqomah aja karena udah yakin gitu. Nih Matahari ini karakteristik sahamnya kalau kuartal sekian dia minus, nanti naik, nanti rebound. Nah, itu kalau lagi minus, wah saatnya kita beli, nambah portfolio dan sebagainya. Oke, mungkin itu ya bahasan dengan spesifik ke menerawang equity di Q3 dari efek kenaikan harga saham Bank Nobu ke 770. Kalau dari sisi ininya udah pernah kita bahas di September, nanti kita lihat real Q3-nya kinerja dari Matahari seperti apa untuk antisipasi di akhir tahun ya. Akhir tahun ada pemilu, mulai dana pemilu turun, apakah nanti ada ngaruh kepada orang buat beli baju di Matahari. Oke, jangan lupa pesannya Dwito, cari mentor yang tepat di pasar modal agar kita bisa memilih gitu ya. Jangan jadi spekulan, tapi jadilah belajar jadi investor gitu ya, seperti ini ya. Harus sabar. Sekarang lagi turun ke 2.300, harus sabar ya, jangan buru-buru dijual Mataharinya, nunggu sampai akhir Oktober, seminggu 2 minggu laporan Q3-nya nongol, baru akan kelihatan gitu ya. Nah, udah, ini mungkin yang dulu pernah kita bahas. Nah, ini satu teman-temannya, Matahari ada banyak gerai, dan kalau nggak salah di 2023 ini malah dia buka beberapa gerai baru, karena sebelumnya di masa corona itu beberapa gerai ditutup ya. Nah, ini mah bisa inilah. Nah, ternyata Matahari itu nggak cuma fashion aja. Ini yang kadang kita agak salah nih. Matahari ini kita bilang cuma baju, enggak, ternyata dia juga ada aksesoris kecantikan, alat rumah tangga gitu ya. Ini yang membuat saya agak salah juga, karena nyangkanya ini cuma baju aja ya. Ini adalah perusahaan retail pemain utama gitu ya, pemain utama di retail. Jadi ilmunya nih banyak ini ya, tinggal bikin TikTok shop aja nih. Nah, ini juga hasil dari paparan manajemen Matahari Department Store menghadapi tantangan era online ya. Di sini ada yang menarik nanti, ada yang namanya omnichannel expansion. Tapi ini mungkin hasilnya belum kelihatan teman-teman ya. Jadi omnichannel ini adalah gabungan strategi jualan online dan offline ya. Kenapa dia juga menggandeng Shinobu
ya bikin Matahari Mall. Sebetulnya ini kesini ya. Ini nanti menarik untuk dicermati, apakah di Q3 nih strategi Matahari ini bakal ada hasilnya atau enggak. Nah, ini juga kenapa Matahari rajin buyback. Nah, ini juga untuk menjawab katanya kalau saham yang dimiliki publik porsinya besar itu kurang menarik, makanya Matahari mengakomodir usulan biar porsi publiknya lebih kecil dengan rajin buyback gitu ya. Buybacknya sendiri itu dilakukan dari 2000 berapa ya, 2022 atau berapa nih, sampai 2024 katanya sih, dengan beberapa kali buyback ya. Jadi tergantung cashnya dia. Kalau kelebihan cashnya nanti akan dijadikan buyback. Nah, ini yang menarik, kalau dijadiin buyback kan nanti porsi lembar saham di pasar makin sedikit gitu ya. Oke, nah ini buybacknya, strategic buyback, dia sampai menganggarkan 1 triliun sendiri untuk meningkatkan shareholder value, biar porsi dividen buat shareholder value-nya makin gede kali ya. Oke, ini beberapa anggapan bahwa porsi publik ini, saya porsi Juni ini teman-teman ya, bahwa investor publik di Matahari ini memang gede ya, di atas 48%. Nah, nggak tahu nih nanti di akhir tahun apakah masih segini atau berkurang gitu ya. Tapi kemungkinan ini berkurang karena sahamnya kan turun ya, banyak yang cut loss kali. Masih ada 11.000 per Juni ini, 11.443 investor retail gitu ya. Oke. Ini mah kayaknya udah pernah kita bahas. Nah, buat teman-teman yang sekilas saja ini, bahwa sisi aset Matahari ini di 2018, 2019 ya, ini naik nih dari 2 triliun ke 4 ini karena ada PSAK 73 tentang kontrak sewa ya. Nanti di sisi liabilitasnya juga sama gitu, ada lonjakan kenaikan hutang kontrak sewa karena penerapan PSAK 73. Oke, yang lainnya sih belum saya ekspor secara lebih detail teman-teman. Ini adalah persediaan pakaian. Oh ya, jadi Matahari ini menarik katanya, dia cuma konsinyasi kan, jadi dia nggak jualan barang sendiri, barang orang yang dia jual gitu ya. Dengan memanfaatkan modal kerja utang, dia bisa dapat laba 1 triliun. Itu yang buat sebagian orang menariknya Matahari. Ini dia PSAK 73 di 2020 ya. Jadi netnya tinggal 2,3. Jadi konsepnya PSAK 23 ini ya, kalau Matahari mau nyewa 10 tahun space di gerai di mall, nah kontrak 10 tahun itu harus dicatat di awal. Nah, itu yang menyebabkan posisi dari kontrak sewa itu seakan-akan hutang Matahari gede gitu ya. Padahal kalau mau diputus ya berarti kan tinggal di reverse gitu. Itu yang membuat kewajiban sewanya seakan-akan gede nih ya. Seperti itu. Nanti ada hubungannya ke biaya sewa dan sebagainya macamnya. Per Juni kontrak sewa ini hak aset, di aset hak gunanya 2,3, sementara di sisi kewajibannya nah itu 2, berapa gitu. Di sisi rugi laba nanti cuma segini aja nih ya, sekitar ratusan lah ya, nggak sampai itu. Ini saya lupa nih ya, penyusutan apa ya, 200-an nih. Jadi biaya Matahari buat nyewa itu sekitar 200 miliar. Ini apa nih? Ini yang terkait dari investasi Bank Nobu. Oke. Perkembangan Bank Nobu ini udah ya, yang tadi dibahas. Kemudian juga ini udah. Nah,
di awalnya 16,4 setelah Bank Nobu right issue, tapi Matahari nggak beli, jadi porsi investasi Matahari di Bank Nobu cuma tinggal 15,8%. Oke, ini utang usaha, ini utang bank, ini TWRP nya, ini apa nih, laba neto per saham. Oh, ini masih janjian bukan ini ya. Oke dah, mungkin demikian teman-teman ya, update tentang ngamatin Matahari, antisipasi Q3 2003 nya ya, dengan mengakomodir saham Bank Nobu itu naik ya, akan ada perubahan yang signifikan di sisi ekuitas dan rugi laba Matahari ini. Jangan sampai kita kena fear bahwa equity negatif karena kita nggak ngerti gimana dia jadi negatif ataupun gimana dia tiba-tiba jadi positif. Oke, mungkin itu saja bahasan DYOR terkait spesifiknya investasi Matahari di Bank Nobu, di mana per September harga saham Bank Nobu naik 770 sehingga menurut hitung-hitungan saya sih ini bakal bikin equity-nya jadi positif ya. Jangan sampai kita ketinggalan kereta gitu ya. Siap-siap udah ada di gerbong, pesawat bakal segera terbang ke angkasa ya, karena sudah sentimen negatif dari equity-nya bakal hilang. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.